Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdul Nurholis. Hari ini kita akan membahas topik baru dengan judul bioteknologi. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bioteknologi, tentunya di antara kalian semua sudah pernah makan yang namanya tempe. Sebenarnya tempe itu adalah hasil dari produk bioteknologi, di mana bahan dasar tempe itu adalah kedelai, kemudian difermentasi menggunakan jamur, sehingga menghasilkan tempe. Jadi yang kalian makan tempe itu adalah hasil dari bioteknologi. Apakah hanya tempe saja yang merupakan produk bioteknologi? Tentunya tidak. Banyak sekali makanan yang sering kalian makan atau minuman yang sering kalian minum itu merupakan hasil dari produk bioteknologi. Contoh lain selain tempe yang biasa kalian konsumsi itu bisa yogurt. Yogurt itu merupakan produk bioteknologi, atau keju, bahkan mentega itu adalah hasil dari bioteknologi. Jadi apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi itu secara sederhana didefinisikan penggunaan mikroorganisme atau organisme berukuran mikro atau bagian dari mikroorganisme untuk membuat produk atau jasa dengan tujuan untuk mensejahterakan manusia. Jadi tujuan utamanya adalah mensejahterakan manusia. Bisa melalui peningkatan kualitas produksi atau peningkatan kuantitas produksi atau mempermudah hidup manusia. Jadi kalau ketiganya itu digabungkan, intinya adalah untuk mensejahterakan manusia, gitu ya. Nah, bioteknologi itu sendiri itu secara pembuatannya, gitu ya, itu dibagi menjadi dua. Ada bioteknologi konvensional, ada bioteknologi modern. Nah, sekarang ini sudah saya tampilkan perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Oke, yang pertama, perbedaan dari pemanfaatan makhluk hidup. Itu ya, pemanfaatan makhluk hidup di bioteknologi konvensional itu langsung dan utuh. Jadi digunakan langsung tanpa diambil bagiannya. Diambil langsung mikroorganismenya, tidak diapa-apakan, langsung dipakai. Contohnya tadi tempe. Tempe itu menggunakan jamur rhizopus, gitu ya. Jadi jamur itu ditanamkan pada kedelai, kemudian dibiarkan biar jamurnya bertambah banyak. Sehingga yang putih-putih itu yang kalian makan tempe itu sebelum digoreng kan ada seperti benang-benang putihnya itu kan, dan itu adalah jamur, gitu ya. Jamur itu dipakai secara sengaja ke dalam kedelai dan berubah menjadi tempe. Atau yogurt, gitu ya. Yogurt itu adalah susu yang sengaja dimasukkan bakteri, gitu ya. Sengaja dimasukkan bakteri biar bakterinya bertambah banyak. Nah, itulah yang disebut dengan fermentasi, gitu ya. Jadi bioteknologi konvensional itu langsung menggunakan makhluk hidupnya, gitu ya. Sedangkan bioteknologi modern itu tidak langsung, umumnya pada bagian-bagian tertentu saja. Kalau konvensional tadi utuh dan langsung, kalau teknologi modern itu tidak langsung dan bagian tertentu saja, gitu ya. Kemudian perbedaan yang kedua secara prinsip. Oke, kalau konvensional itu secara prinsip itu adalah menggunakan fermentasi, gitu ya. Nah, yang disebut fermentasi itu apa ya? Kayak tadi contohnya penggunaan mikroorganisme secara langsung biar bertambah banyak, gitu ya. Nah, sedangkan bioteknologi modern itu biasanya menggunakan rekayasa genetika dan teknologi produksinya. Oke, kemudian pelakunya atau kitanya yang biasa menggunakan bioteknologi konvensional itu secara umum tidak perlu keahlian khusus. Kalian bisa mencobanya sendiri di rumah.
untuk membuat tempe. Tinggal beli jamur tempe, terus kalian beli kedelai, kedelainya dicuci, dibersihkan, gitu ya. Kemudian diberi ragi khusus untuk tempe. Dah, dibiarkan aja, nanti jadilah tempe. Sedangkan bioteknologi itu perlu keahlian yang khusus, terutama di bidang genetika, gitu ya. Kemudian alat dan prosesnya. Nah, alat dan prosesnya tentu saja bioteknologi konvensional itu sangat sederhana. Bahan-bahannya mudah didapat, alat-alatnya mudah didapat, gitu ya. Sedangkan bioteknologi modern itu canggih dan modern, alat-alatnya sudah didapat, dan biaya produksinya biasanya cenderung agak lebih mahal, gitu ya. Nah, lanjut ke skala produksi dan biayanya yang seperti tadi saya sudah jelaskan. Karena menggunakan alat yang canggih dan modern, bioteknologi modern itu relatif mahal. Sedangkan bioteknologi konvensional yang bahannya mudah didapat dan alatnya mudah ditemukan, itu biayanya relatif lebih murah. Untuk contohnya, ini contohnya. Untuk contoh bioteknologi di bidang konvensional itu sangat banyak di bidang pangan. Seperti yang kalian baca di sini ada yogurt, tapai, tempe, roti, nata de coco, kecap, minuman beralkohol dan keju. Itu semuanya adalah di bidang pangan, gitu ya. Sedangkan bioteknologi modern itu umumnya di bidang selain pangan. Contohnya ada di bidang kesehatan, pembuatan hormon insulin sintetik, kemudian pembuatan tanaman transgenik atau inseminasi buatan, dan bahkan bayi tabung, gitu ya. Nah, itu adalah perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Selanjutnya, pemanfaatan bioteknologi. Pemanfaatan bioteknologi ini sudah mencakup di berbagai bidang sampai saat ini ya. Ada bidang pangan, ada bidang pertanian, ada bidang peternakan, ada di bidang kesehatan, dan bahkan ada di bidang lingkungan. Nah, kali ini kita akan bahas satu persatu contohnya bioteknologi di masing-masing bidang, gitu ya. Yang pertama, di bidang pangan, ini sering kali kita temukan atau sering kalian konsumsi, gitu ya, banyak sekali sering kalian konsumsi. Nah, ini saya menampilkan contoh, ya. Saya menampilkan contoh bioteknologi, gitu ya. Menampilkan contoh bioteknologi, bahan pembuatannya beserta agen biologisnya atau organisme yang berperannya. Yang pertama, seperti yang kalian sering makan, kayaknya orang Indonesia itu nggak mau makan kalau nggak ada tempe, khususnya saya, gitu ya. Jadi saya juga penggemar tempe, tuh. Jadi bioteknologi yang paling laku itu salah satunya adalah tempe, gitu ya. Langsung saja kita bahas. Ini contoh-contohnya. Ada bahan utama kedelai, jika difermentasi menggunakan Rhizopus oryzae atau jamur ini ya, maka akan menjadi tempe. Nah, kemudian kecap. Nah, kalian juga sering makan kecap kan? Itu bahan utamanya adalah kedelai, kemudian difermentasi oleh Aspergillus wenti. Nah, kita bisa lihat nih, ini adalah tempe nih. Ini tempe, seperti yang kalian lihat ini putih-putihnya ini, kalau kita ambil itu kayak benang-benang, kalau kita masukkan ke dalam mikroskop bentuknya seperti ini nih. Ini adalah jamur mikro yang bisa kita lihat secara jelas jika menggunakan mikroskop. Nah, ini namanya jamur Rhizopus oryzae. Nah, jamur ini itu akan menjamuri kedelainya. Nah, kalau kedelainya sudah berjamur dengan jamur Rhizopus oryzae, artinya tempenya sudah jadi dan siap untuk diolah lagi. Bisa jadi gorengan tempe atau tempe goreng atau lain sebagainya. Selanjutnya ada kecap nih ya, yang tadi sudah sedikit kita bahas, itu terbuat dari kedelai, tapi jamurnya berbeda, masih jenis jamur, namanya Aspergillus wenti. Jadi kecap yang kalian makan itu sebenarnya adalah fermentasi atau pembusukan dari kedelai. Nah, kedelainya itu setelah direbus, kasih air, kasih gula, kemudian dikasihkan Aspergillus wenti, gitu ya. Nah, seperti yang kalian lihat nih.
Nah, ini adalah proses pembusukan atau fermentasi yang butuh waktu beberapa hari. Jadi kedelainya dimasukkan ke sini, kemudian dikasih gula merah, kemudian dikasih jamurnya, kemudian ditutup secara anaerobik, gitu ya. Nah, jadi fermentasi itu adalah pembusukan secara anaerobik, gitu ya, dengan bakteri tertentu. Jadi ini sengaja dibusukkan dengan anaerobik atau ditutup tanpa udara, kemudian ditunggu beberapa hari sampai busuk. Nah, itulah airnya kita saring, jadilah kecap, gitu ya. Kemudian ada lagi produk yang namanya oncom. Ini oncom, dages, gitu ya. Ini juga menggunakan jamur namanya Neospora casa. Ya, bahannya tapi bukan bahan dari kedelai, tapi menggunakan bungkil kacang. Itu bedanya oncom sama dages, gitu ya. Ini dari kacang, kemudian sengaja dijamurin, tapi jamurnya khusus pakai Neurospora. Kemudian ditunggu beberapa hari, jadilah oncom. Kemudian ada tape, seperti yang kalian sering makan juga, itu singkong. Itu juga masih menggunakan ragi atau jamur, gitu ya. Jadi setelah dikupas, tapenya itu diberi ragi khusus untuk tape, gitu ya. Kemudian ditutup, ditunggu sampai masak atau sampai berair, gitu ya. Kemudian ada tauco, sambal tauco yang kalian makan itu juga merupakan fermentasi atau kedelai yang dibusukkan menggunakan jamur Aspergillus juga, soyain, itu menghasilkan tauco. Kemudian yogurt, kalau yogurt sudah nggak pakai jamur, itu pakai bakteri. Jadi susu dibasikan menggunakan Streptococcus thermophilus, gitu ya. Jadi susunya dibasikan menggunakan Streptococcus thermophilus, nanti hasilnya jadi yogurt, gitu ya. Seperti yang kalian minum agak asam-asam itu sebenarnya susu yang dibusukkan, gitu ya. Kemudian ada keju. Nah, ini keju juga berasal dari susu, gitu ya, yang dibusukkan juga atau difermentasi menggunakan Lactobacillus lactis, gitu ya. Bakterinya Lactobacillus lactis. Kemudian ada mentega juga sama dari susu, difermentasi menggunakan bakteri Streptococcus lactis. Nah, ini beberapa perlu kalian tahu, gitu ya. Ini juga biasanya keluar ketika ada ujian ataupun ulangan, gitu ya. Lanjut, setelah bidang pangan, kita masuk ke bioteknologi di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian ini sudah mulai menggunakan bioteknologi modern, tidak pakai fermentasi. Kalau pangan tadi itu lebih banyak menggunakan fermentasi. Itu ya. Kalau di pertanian itu sudah mulai menggunakan rekayasa genetika. Apa sih rekayasa genetika itu? Rekayasa genetika itu adalah proses menambahkan gen dari organisme lain, gitu. Jadi misalkan ada sebuah jagung itu ditambahkan dengan gen dari organisme lain, misalkan gen anti hama. Jadi kalau jagungnya pengen punya anak jagung anti hama, maka gen anti hama itu harus didapatkan dari organisme lain, gitu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam jagung tersebut. Contoh metodenya itu dengan menggunakan media plasmid dari bakteri, gitu ya. Jadi ada gennya dimasukkan ke plasmid bakteri, kemudian bakterinya diinfeksikan ke organisme yang kita tuju. Contohnya yang saat ini sudah ada dan beredar itu ada tanaman golden rice. Golden rice ini adalah tanaman transgenik. Apa itu tanaman transgenik? Tanaman transgenik artinya adalah tanaman yang sudah mengalami rekayasa genetika. Artinya genetikanya sudah diubah-ubah, sudah tidak asli lagi,
sudah kita modifikasi, itu namanya transgenik. Kalau di tanaman namanya tanaman transgenik, kalau pada hewan ya berarti hewan transgenik gitu ya. Nah, contoh yang sudah ada tanaman transgenik itu namanya golden rice. Ini gambarnya di sini nih. Ini golden rice, ini rice biasa, ini beras biasa, ini beras emas atau golden rice, ini beras biasa atau rice biasa gitu ya. Nah, kalau golden rice warnanya agak kekuningan, kalau beras biasa warnanya putih gitu ya. Apa sih keunggulan dari golden rice? Jadi golden rice itu adalah tanaman transgenik atau beras transgenik yang mengandung zat besi dan vitamin A. Ini zat besi dan vitamin A-nya itu bukan berasal dari beras itu sendiri, tapi gen makhluk hidup lain dimasukkan ke padinya, sehingga padinya itu bisa menghasilkan beras yang mengandung zat besi dan vitamin A. Itu ya. Itu pada bidang pertanian. Kemudian pada bidang peternakan. Nah, di bidang peternakan ini ada beberapa hal yang menarik gitu ya. Contohnya, penerapan bioteknologi di bidang peternakan sama dengan pertanian. Peternakan itu lebih cenderung menggunakan biotek modern atau bioteknologi modern, bukan konvensional lagi gitu ya. Salah satu contohnya itu adalah ada sebuah sapi perah yang ditingkatkan produksi susunya atau menambah atau memperbanyak produksi susunya dengan cara menyuntikkan hormon bovin somatropin atau kita sebut BST. Nah, hormon ini kita bikin sendiri, kemudian kita injeksikan atau kita suntikan ke sapi perah gitu ya. Jadi sapi perahnya disuntik hormon. Nah, nanti sapi perah yang disuntik hormon itu produksi susunya akan bertambah. Atau bisa juga dengan cara membuat sapi perah transgenik atau sapinya gennya kita ubah dengan menambahkan gen penghasil BST. Nah, jika sapi perah ini mengandung BST yang lebih banyak, maka sapi perah itu akan memproduksi susu lebih banyak. Namun sapi perah itu sudah berstatus transgenik atau sudah buatan dia. Kemudian, selain dengan peningkatan susu atau penerapan peningkatan susu, ada penerapan yang lain sudah pernah dilakukan, namun sayangnya tidak berumur panjang. Nah, hasil penelitiannya itu namanya domba doli, itu adalah hasil cloning. Namun ini sudah meninggoy atau sudah wafat gitu ya, atau sudah mati, tidak berumur panjang. Ini domba doli. Ini adalah penelitian yang tergolong sukses dalam biotek modern, terutama bidang cloning. Apa itu cloning? Cloning itu adalah cara menghasilkan individu yang sama persis plek ketiplek dengan induknya. Contoh misalkan Pavnan laki-laki gitu ya, pengen mempunyai keturunan yang sama persis, itu namanya cloning. Hidungnya sama, sifatnya sama, suaranya sama, 100% sama, itu namanya cloning. Itu pernah dilakukan pada seekor domba gitu ya. Dan domba yang dikloning itu anakannya namanya domba doli, namun umurnya tidak panjang gitu ya. Nah, caranya gimana? Cara mengkloning atau prinsip cloning itu sendiri. Jadi, misalkan ada domba A. Domba A ini itu adalah domba yang kita inginkan untuk dikloning, atau kita pengen punya domba yang sama persis dengan domba A gitu ya. Maka kita perlu domba lain, sebut saja domba B, yang akan kita ambil sel telurnya. Nah, domba A ini sebagai domba target untuk cloning, yang kita ambil bukan sel telurnya, tapi sel tubuhnya atau sel somatiknya. Kemudian di sel somatiknya, seperti yang kalian tahu, sel somatik atau sel itu kan punya inti sel gini ya. Nah, ini inti sel. Inti selnya kita ambil. Nah, ini sel somatik.
Yang kita butuhkan inti selnya saja. Inti sel. Ini juga inti sel. Nah, inti sel ini nanti akan dimasukkan ke sel telur yang sudah tidak ada intinya, gitu ya. Sel telur ini berasal dari domba B. Nah, sel telur ini berasal dari domba B. Nah, sel telur ini sama, sel telur itu punya inti, tapi intinya dibuang. Nah, jadi satu itu inti sel saja. Satunya sel telur tanpa inti. Ya. Kemudian inti sel dan sel telur ini digabungkan jadi satu. Nah, setelah digabungkan terbentuklah embrio. Kemudian embrio ini dimasukkan ke domba lain selain domba A dan domba B, dimasukkan ke rahimnya domba C sebagai tempat untuk tumbuh janin. Jadi domba C ini adalah tempat untuk menumbuhkan embrio yang berasal dari gabungan inti sel domba A dan sel telur tanpa inti dari domba B. Gitu ya. Nah, kemudian setelah melahirkan, maka anaknya persis dengan domba A. Kenapa demikian? Karena inti sel yang digunakan adalah inti sel domba A, di mana inti sel itu mengandung gen atau DNA dari domba A. Jadi anaknya itu hanya memiliki DNA dari domba A saja. Sedangkan secara umum atau secara normal, anakan itu pasti DNA-nya campuran dari induk jantan dan induk betina, gitu ya. Tapi pada cloning ini, karena yang dipakai adalah inti sel dari domba A saja, maka DNA-nya hanya ada DNA domba A, makanya anaknya persis dengan domba A. Itulah cloning yang pernah dilakukan. Apakah pernah dilakukan pada manusia? Sepertinya sampai saat ini belum pernah dilakukan oleh manusia. Karena pada kenyataannya domba Dolly itu setelah lahir itu nggak berumur panjang, itu langsung meninggal dunia karena berbagai jenis penyakit atau kelainan, gitu ya. Nah, selanjutnya selain bidang peternakan, bioteknologi saat ini juga sudah mencakup ke bidang kesehatan. Contohnya adalah pembuatan antibiotik. Kalian tahu antibiotik? Ya, antibiotik itu adalah obat yang mampu memperkuat imun kita untuk mengatasi zat atau bakteri atau benda asing yang dari luar masuk ke dalam tubuh kita. Nah, antibiotik ini ditemukan pertama kali namanya penisilin. Nah, penisilin ini namanya mirip dengan amoksilin atau obat-obat amoksilin, itu sama karena itu adalah antibiotik. Jadi yang ada silin-silinnya itu biasanya antibiotik. Nah, antibiotik pertama itu namanya penisilin. Itu berasal dari jamur namanya Penicillium notatum. Nah, penisilin ini bisa kita konsumsi sebagai antibiotik. Itu salah satu contoh di bidang kesehatan. Kemudian ada lagi hormon insulin buatan. Jadi insulin itu sekarang ini bisa kita buat sendiri. Bukan kita ambil dari manusia, tapi kita ambil dari bakteri. Tapi bakteri itu atau bakteri yang biasa digunakan dibuat insulin buatan atau insulin sintetis itu biasanya bakteri E. coli. Nah, E. coli ini sebenarnya sudah dimasukkan plasmid yang berisi gen pengkode penghasil insulin. Jadi sel kita yang menghasilkan insulin itu diambil. Nah, gennya dicomot, kemudian dimasukkan ke plasmid, gitu ya. Kemudian plasmidnya dimasukkan ke E. coli, kemudian E. coli-nya diperbanyak, maka E. coli ini akan menghasilkan cairan. Cairannya itu adalah hormon insulin. Semakin banyak E. coli rekombinannya atau E. coli transgeniknya, atau E. coli yang sudah berisi plasmidnya berisi gen pengkode penghasil insulin, maka semakin banyak E. coli-nya, maka cairan hormon yang dihasilkan juga semakin banyak.
Nah, nanti kita ekstraksi hormonnya. Nah, kita pakai buat pengobatan. Gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 2020 atau 2021 itu geger banget dengan yang namanya COVID. Kemudian kita berbondong-bondong untuk disuntik vaksin. Nah, vaksin itu sebenarnya itu adalah juga produk dari bioteknologi. Apa itu vaksin? Vaksin itu adalah virus yang dilemahkan. Jadi kalau kalian suntik vaksin itu sebenarnya kalian memasukkan virus, tapi virus yang sudah dilemahkan. Atau bagian virusnya saja. Jadi virus kan itu ada bagian-bagiannya nih. Pak Flan misalkan menggambar virus kayak gini. Ini ada bagian-bagiannya kayak gini. Nah, mungkin ada vaksin yang terbuat dari virus seperti ini tapi yang sudah dilemahkan, atau ada vaksin yang terbuat dari bagian ininya saja. Nah, ininya diambil kemudian disuntikan ke tubuh kita. Atau dari bagian bakteri, misalkan bakteri punya ekor gitu ya, atau punya apa, ekornya dijadikan sebagai vaksin, disuntikan ke dalam tubuh kita. Nah, vaksin ini digunakan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi virus yang sesungguhnya. Jadi kita kenalkan dulu tubuh kita dengan virus yang lemah. Kemudian jika ketemu virus yang sebenarnya, tubuh kita sudah terlatih gitu ya. Atau sudah kenal dengan virus itu. Nah, terakhir, selain di bidang kesehatan, di bidang lingkungan pun itu ada bioteknologinya, ada mikroorganisme atau organisme yang berperan dalam membersihkan lingkungan. Biasanya kita sebut dengan nama bioremediasi atau pemurnian lingkungan menggunakan bantuan dari makhluk hidup gitu ya, atau mikroorganisme. Contohnya, jika ada sebuah kapal, kemudian kapal minyak, kemudian tumpah minyaknya, kita bisa menggunakan bakteri Pseudomonas. Gitu ya. Bakteri ini bisa mengkonsumsi minyak tersebut atau oil tersebut yang nantinya digunakan oleh bakteri menjadi energi. Jadi bakterinya makan oli-oli itu, bukan makan oli ya, makan minyak-minyak itu yang tumpah di laut. Gitu ya. Nanti kalau sudah dimakan kan bersih semua tuh lautnya dari minyak. Kemudian ada enceng gondok. Nah, enceng gondok ini juga membersihkan perairan. Jadi kalau ada perairan yang tumbuh enceng gondok banyak, berarti perairan itu kotor, gitu ya. Perairan itu mengandung banyak polusi dan polusinya lagi diserap sama enceng gondok, gitu ya. Jadi enceng gondok itu juga bisa digunakan sebagai pendeteksi apakah air itu bersih dari polutan atau tidak. Karena semakin banyak polutannya, maka enceng gondok semakin banyak juga. Setelah habis, airnya bersih, enceng gondoknya nggak ada makanan lagi, enceng gondoknya mati. Seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan bioteknologi. Silahkan tugas-tugasnya dikerjakan. Gitu ya. Saya akhiri, terima kasih. Kalian bisa tanya langsung lewat WA. Kalau kalian bisa tanya apa yang kesulitan, nanti Pak Fnan bikinkan si video yang lebih sederhana lagi. Kalau gitu, Pak Fnan akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.